buatlah anakmu menjadi investasimu gitu. Nah itu contohnya gimana? Ya, jadi ya benar-benar buat investasi ya, sehalayaknya investasi itu seperti apa. Jadi kalau bahasa kasar dan jahatnya ya anak ya buat gua gede nanti gitu. Oh feedback. Iya. Maksudnya seakan-akan lu harus ngebayar apa yang gua keluarin. Seakan-akan ya, bukannya ngejudge atau apa, tapi seakan-akan begitu. Iya. Gua kurang setuju sih sama itu. Sama pendapat sama definisi itu atau memang sama anak itu adalah investasi? Sama anak investasi sih gua kurang Nggak setuju. sependapat. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di spekulasi ya. Yoi. Baik lagi bersama kita berdua tentunya yang terus menemani Terus. Anda gitu kan. Op, Ya, op, semoga- op, op. Enggak gitu, ntar gua contohin biasa gini. Udah kayak orang kesendek ya. Biasa gitu. Gitu. Ya lu. Apa tuh? Ya terus. Gitu bener. Ya lo. Iya, boleh. Lumayan emang begitu. Ya jangan lupa subscribe teman-teman semua ya, like, share, komennya sebelum kita mulai. Marilah acara kita sama-sama. pada hari ini kita mendoakan juga untuk ya teman-teman semua pokoknya biar sehat gitu kan. Amin. Ya. Tapi kemarin kan kita udah bahas tentang ibu tuh yang haru tuh, Bener emang. haru banget. Itu gokil sih. Ya sampai guling-guling seru juga kemarin. Gulingnya di pasir lagi. Di pasir lu. Iya pada mandi bola. Bawa anduk. Ada mungkin ya. Ada. Terus telanjang dia. Enggak dong. Iya maksudnya pakai anduk doang gitu. Enggak dong. Ada nggak ya? Enggak ada itu. Soalnya dia mikirnya mandi. Iya, jadi kalau mandi tuh bawa anduk masih wajar. Mandi bola kan mandi. Iya, makanya wajar. Salah dia. Oh iya benar. Ketawanya delay. Oh gayung lagi. Isinya ya sikat gigi apa segala macam. Iya, sikat gigi udah ada odol ya. Ya udah ada odolnya sama sampo di sini. Itu begitu mondok. Tapi kenapa dulu sampo ditaruh sini, sabun nggak langsung taruh badan? Oh, jangan. Dia ngeloyor ke bawah. Nah, lu harus jaga tetap biar Yoi. gitu loh gimana? Selama nunggu kayang lu. Senam perut gitu atau apa kayak. Iya, kemarin kita bahas ibu juga gitu kan. Maksudnya itu haru banget kalau teman-teman mau tonton karena itu luar biasa. Cuman kadang-kadang kita sebagai anak juga ada point of view yang mungkin kita mau apa ya istilahnya utarakan lah di sini gitu kan. Karena kan nggak jarang juga gitu. Nggak jarang bersering. Iya, maksudnya nggak jarang juga kita mendapatkan atau menemui suatu momen kita berbeda pendapat sama orang tua kan. Dan didengar. Ya, karena memang beda generasi kan. Kalau yang gua tahu boomer itu yang mungkin sampai tahun 65 kelahirannya ya. Baby boomer. Ya, itu kan terkesan lebih konservatif gitu atau bahasa kitanya kolot lah. Iya. Apa maksudnya kaku gitu-gitu kan. Batu gomonya ayah. Gitu. Ah, ya. Mungkin kebanyakan begitu, tapi kalau misalnya udah milenial atau mungkin Gen Z juga yang udah jadi orang tua biasanya lebih karena banyak sumber dan referensi jadi lebih banyak belajar kan gitu sebenarnya. Belajar. Mereka nggak salah juga tapi dulu referensinya belum ada. Nah makanya kadang nggak ketemu tuh orang tuanya yang mungkin boomer, anaknya yang mungkin milenial, umuran kita kan milenial, kadang nggak ketemu gitu. Kalau nggak masuk kepengenan atau ada suatu diskusi gitu karena menurut mereka nggak masuk yang menurut lu masuk akal gitu. Iya, menurut gua oke. Menurut dia nope gitu. Iya, nggak masuk akal gitu. Iya. Contoh misalnya kan kalau zaman dulu ya itu banyak banget yang pengen jadi PNS. Yips. Orang tua lah atau bahkan kalau menantunya PNS otomatis diterima gitu kan. Kasarnya mungkin ya cerita. Karena memang dulu PNS cukup merdeka menurut gua. Karena gua pernah ngobrol sama bapak-bapak yang dia udah kerja di PNS lah, dinas apa waktu itu gua lupa. Dia katanya mulai kerja dari tahun 60-an berapa gitu. Wah, 60-an. Dia bilang emang dikasih rumah kan dulu. Iya. PNS Bener. dapat rumah, dapat tunjangan atau apa segala macam gitu. Iya.
Pokoknya dulu masih pakai mesin tik. Oh Kan ya, tak. kerjaan dia ngetik katanya gitu. Oke. Kerjaan dia ngetik, terus pakai mesin tik dulu katanya. Ya iyalah, mesin tik dulu kan pakai begituan. Iya, iya gitu. Jadi kadang lu juga pernah ngalamin kayak gitu kan? Iya, ada hal yang gua tuh bisa dibilang bukan bentrok ya, berbeda pendapat yang hal yang dari hal yang standar sampai hal yang mungkin bisa meningkatkan keseriusan yang tinggi itu pernah juga pendapatnya. Cuman kita ya berusaha semaksimal mungkin ya bagaimana bisa melihat posisi. Ya gua anak gitu, ya lu orang tua. Cuman gua ngelihat juga sebagai orang tua, lu juga ngelihat sebagai anak gitu. Nah, contoh simpelnya mungkin misalnya anak sekarang ya. Anak sekarang Ditanya sama orang tuanya, kamu mau kuliah apa gitu. ya Terus misalnya anaknya jawab, aku kayak mau ngambil misalnya musik. iya musik atau ya engineer musik gitu. Nggak masuk akal masih di orang tua yang bener Iya. boomer dulu. Maksudnya bukan nggak masuk akal sih, kayak ngapain gitu. Iya, nggak ada masa depannya lu. Mendingan yang jelas-jelas Arsip aja gua kan ngarsip lu. iya, yang Kepake. jelas-jelas, atau misalnya ambil teknik atau mungkin manajemen atau ekonomi. pendidikan. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Tapi kan sekarang udah banyak rupa-rupanya kan. Betul, dan sekarang pekerjaan itu sangat banyak dan luas loh. Bahkan kayak Iya. kemajuan teknologi ini sebagai salah satu ladang kita untuk mencari sumber penghidupan di sana atau alias pekerjaan di sana. Bahkan gue nanti kalau mungkin punya anak, sebenarnya anak itu kan gue pernah dengar ada omongan gitu loh, maksudnya Omongan. di video atau video sih. Jadi tugas orang tua sebenarnya kan mengembangkan bakatnya si anak dan keinginannya si anak. Mengarahkan iya, tapi kalau anaknya nggak mau gimana? Maksudnya kita ngeliat nih bakatnya dia apa kan, nanti kita arahkan. Kalau selama masih dalam taraf yang wajar gitu, maksudnya nggak melanggar kode etik, bukan kode etik sih. Norma ya. Kode etik. Norma Kamaru. Oh iya. Iya. Gue mau begini tadi. Coba gue lagi inget lagunya. Rapnya gimana tuh? Iya kayak gitu kan, kalau misalnya udah lewat. Iya pasti lu pernah ngalamin itu nggak? Iya ada dong pasti ya. Namanya kita sebagai anak kan. Jadi dan gue juga pernah ngedengar gini dari video juga sama. Jadi buatlah anakmu menjadi investasimu gitu. Nah itu contohnya gimana? Ya, jadi ya benar-benar buat investasi sehalayaknya investasi itu seperti apa. Jadi kalau bahasa kasar dan jahatnya ya anak ya buat gua gede nanti gitu. Oh feedback. Iya. Maksudnya seakan-akan lu harus ngebayar apa yang gua keluarin. Seakan-akan ya, bukannya ngejudge atau apa, tapi seakan-akan begitu. Iya. Gua kurang setuju sih sama itu. Sama pendapat sama definisi itu atau memang sama anak itu adalah investasi? Sama anak investasi sih gua kurang sependapat. Kenapa? Kalau investasi akhirat iya, karena kan untuk nanti mendoakan kita. Nah, itu dia maksud gua. Kalau itu iya gua setuju, tapi kalau untuk di dunia kayak gua kurang setuju deh. Karena kita punya hidup masing-masing. Betul. Anak punya hidup masing-masing, gua punya hidup masing-masing, orang tua gua juga punya kehidupan sendiri juga kan. Jadi di sini kita semua punya hak sebagai manusia juga gitu, maksud gua. Betul. Punya dapat menentukan pilihan kita. Iya. Apalagi kalau udah dewasa kan. Iya. Gitu. Dibimbing tetap mungkin, tapi nggak dipaksa. Iya dibimbing iya, karena orang tua jelas punya pengalaman yang lebih. Iya. Dan kita harus menghormatin, itu wajib gitu. Iya. Makanya kita juga harus dengerin kalau dikasih nasihat, karena mereka udah lebih dulu mengalami itu. Jelas itu. Cuman zaman berubah. Iya. Artinya yang kita alamin waktu muda sama mereka waktu muda kan beda gitu. Iya benar. Begitu pula nanti anak kita beda lagi kan. Bagaimana cara mendidik anak kita ya mungkin nih. Gue juga pernah denger lu ngomong sekelibatan, lu nggak tahu lu sadar atau enggak. Jadi ya gue bakal ngikutin yang dulu tapi gue upgrade. Ingat Oh iya. Kayaknya iya deh. Iya, gue pernah ngomong gitu. Karena emang kan gue ingat kata-katanya Sayyidina Ali, yang didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan zamanmu. Karena pasti beda gitu. Zaman itu zaman anak lu kan. Iya, zaman anak tuh. Jadi kalau misalkan dulu pakai mesin tik, sekarang pakai touchscreen. Sumpama gitu. Mesin tik touchscreen. Gue ya kagak. Maksudnya dulu masih cetak kasar gitu. Kalau misalkan salah nggak bisa dihapus. Oh iya. Iya benar itu. Iya. Nah sekarang bisa di backspace.
Tapi gue pengen beli mesin tik deh. Buat apa? Buat ngetik. Iya sih buat ngetik. Oh buat properti di sini nih. Oh iya. Ya kalau ada yang mau nyumbang nggak apa-apa. Iya boleh kalau ada bekas tapi yang masih bagus ya. Enggak, yang baru kalau mau nyumbang. Wah, udah kalau mau nyumbang minta yang baru lagi. Emang kagak nggak tahu berterima kasih. Iyalah yang baru lah. Iya dong. Iya dong. Yang masih ada bubble wrap-nya ya. Yo bisa dia bisa mainin dulu. Nah itu. Jadi kalau lu misalnya ada bersinggungan atau beda pendapat sama orang tua yang mereka mungkin misalnya memaksa lu untuk ngambil suatu pilihan tapi lu nggak pengen, lu gimana? Ya gue bakal berargumentasi dulu sih. Maksudnya pertama berargumentasi. Kedua gue minta kesempatan. Gue minta kesempatan untuk apa sih? Untuk membuktikan. Jadi ketika sesuatu hal ini gue ambil atas dasar keinginan dan pilihan gue, jadi gue mau itu adalah hal yang gue tanggung enaknya maupun risikonya. Jadi kayak gue nggak menyalahkan siapapun, gue nggak menyalahkan apapun. Kalau memang harus ada yang disalahkan di diri gue. Kalau pilihan lu berakhir nggak baik. Iya. Iya sih, itu benar juga sih. Ada yang bilang juga kalau ikutin pilihan orang tua takutnya ketika itu berakhir nggak baik, lu nyalain orang tua lu gitu. Bukan orang tua doang, kayak temen lu juga bisa lu salahin. Artinya gini, misalkan temen lu ngasih saran, udah makan di sana aja lo enak, ternyata nggak enak, lu bisa nyalain temen lu, gitu. Gua nggak nyalain sih, paling nggak makan di situ lagi. Ya nggak, maksudnya kan kayak gue lagi BM di sini, lu ngajak di sono, gitu. Jadi kayak ya adalah rasa kayak ini bukan pilihan gua gitu. Gue tadi pengen makan ini, apa makan eno sih, gitu. Iya juga. Berarti kalau lu setujunya kalau misalkan anak itu bukan investasi, jadi anak itu apa sih? Anak itu adalah seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara ayah dan ibu yang kemudian dibesarkan oleh orang tuanya. Itu bak reproduksi ya kalau mau tahu. Barusan dia beli bukunya. Secara ekspos fakto kan? Apa? Ekspos fakto. Apaan? Mesin share. Iya, oke. Itu adalah apa ya? Gua definisin bingung juga kadang-kadang ya. Di KBBI kayaknya yang tadi gua bilang pertama tuh. Iya benar. Itu sesuai IPS ya. IPS IPA. Nah, tapi kalau menurut gua anak itu adalah seseorang yang tetap punya pilihannya masing-masing yang tanggung jawab orang tua sih sebetulnya. Hampir sama gue kayak dia. Yang memang tanggung jawab untuk mengarahkannya, orang tua punya tanggung jawab untuk mengarahkan anak itu ke jalan yang baik gitu, kehidupan yang lebih baik tentunya, yang baik. Tapi dia punya pilihan hidup sendiri gitu. Iya. Jadi kalau bahasa simpelnya gue, hampir sama gue sama dia. Kalau gue ngerasa anak itu sebenarnya nggak pas kalau misalkan dibilang anak itu adalah investasi. Tapi yang gue ngerasanya anak itu adalah amanah. Amanah, iya, gue tadi pengen ngomong amanah tuh. Bagi gua. Benar. Kenapa amanah? Karena itu adalah sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala ngasih ke lu dan lu harus didik dia, lu harus kasih tahu dia, lu harus kasih dia cara untuk hidup. Sementara Allah tuh nggak menyuruh untuk kekang dia. Ajarin dia kayak gini. Nggak boleh dia begini. Maksudnya kayak dia nggak dikasih space buat mencari warna sendiri, atau berkreasi sendiri. Makanya kan cara ngedidik anak kalau nggak salah ini cara Rasulullah, gue pernah dengar ceramah Ustadz gitu ya. Jadi umur sampai 7 tahun, dari pertama lahir sampai 7 tahun itu, jadi emang biarin dia suka-suka deh, kasih mainan, waktunya dia main. Emang apapun yang dia mau kasih gitu maksudnya. Nah, 7 sampai 14 jadi per 7 tahun. 7 sampai 14 ini waktunya dia dikekang justru. Kita harus ngasih tahu mana yang benar, mana yang enggak. Ini enggak boleh, ini boleh gitu. Jadi enggak ya enggak gitu. Kan itu lagi beger-begernya soalnya. Iya, aja. Gede. Iya. Makanya mesti lebih ekstra. Makanya tadi yang mana boleh, mana enggak boleh gitu. Iya. Lagi dikekang-kekangnya lah. Mungkin anak lagi sering ngebangkang di sini gitu. Iya. Terus umur 14 sampai 21 harus sering diajak diskusi, musyawarah, dimintain pendapatnya. Bahkan Ustadz pernah gue dengar ceramah, nggak usah yang berat-berat dulu gitu. Misalnya
Nah ayah mau beli mobil nih, menurut kamu bagus warna ini apa warna itu? Gitu-gitulah, simple. Atau misalnya besok kita mau pergi nih sekeluarga, menurut kamu kemana enak ya, gitu-gitu. Nggak mesti yang Itu berat-berat. ngadi-ngadi. Iya, nggak mesti yang Hari berat-berat. pertama ke Bogor, habis itu kita mampir dulu ke Bandung ya kan, makan ini pancong. Nah paling udah, ya udah Nggak jadi. cabut. Lu nantangin. Enggak, maksudnya kita diskusi. Nggak mesti yang berat, maksudnya yang tapi mengajarkan untuk dia mau memberikan pendapatnya. Iya. Nah. Gitu sih intinya. Nggak harus yang kayak kira-kira menurut kamu Pak RT ini bagus apa enggak Terus gitu. ngasih lagi. Kayak gini sebenarnya. Enggak gitu. Yang simple aja dulu karena kan baru umur 15 mungkin kan 16 Bener. gitu. Ya. Jadi nanti dia udah dapat tuh semua, dulu senangnya dapat waktu kecil, terus dia juga udah tahu mana benar mana enggak, dan dia Diajak juga berpikir. diajak berpikir gitu. Komplit dah. Habis itu ngadepin hidup lu sendiri. Iya, karena kan biasanya udah umur bis itu 21 ya. Ya Iya. mungkin di 23, 24, 25 kan rata-rata udah nikah juga kan biasanya. Lu? Belum. Makanya jangan ngomong dijelasin lagi. Gua masih 17 gua. Iya. Baru diajak diskusi. Iya. Jenggot kemana-mana. Lah emang lu kalau orang-orang lu nggak pernah nonton bola sih. Kenapa? Orang Irak, orang Iran yang Lah, lu- U17 udah pada jenggotan. Gue tanya lu orang Irak. Lah lu nggak tahu. Apa? Bukan. Capek kan? Gitu dah. Kayak gitu. Jadi semua menurut gue punya apa ya? Porsi masing-masing lah gitu. Iya, ya memang harus belajar juga sih untuk orang tua, apalagi putri baru ya kan, pasangan suami istri baru, yaitu kita harus belajar bagaimana caranya parenting. Iya. Parenting itu mewarnai gak sih? Painting. Oh, beda ya? Itu sampo kayaknya. Oh iya. Oke, cakep. Cepet banget mikirnya. Nah, itu sampo rada aneh tuh. Kenapa? Kan biasanya kalau lu beli sampo yang saset ya, Ah. disobek di sini. Gue sobek di warungnya diomelin berceceran. Wah iya. Kan ada tulisannya sobek di sini gitu kan. Maksudnya Pak Denny, besok lu kemana-mana sama gue dah. Biar kagak salah paham. Tulisannya Untung lu gitu. kagak di lu. Tulisannya gitu. Untung lu kagak diapa-apain lu. Nah, kan ada tulisannya kan sobek di sini kan. Iya, betul. Maksudnya di area ini. Nih, bukan di tempat di mana lu berdiri, lu beli. Lu kalau misalkan ke Alfamart nih, ke mana gitu? Supermarket. Lu ke supermarket, jalan tek. Wah. Sobek di sini. Seret. Buka di sini. Gak laku dijual. Ya iyalah. Sama lu CCTV-in. Oh, nih orang gila kali ya. Terus lu ngadep nih. Oh, jadi cerita. Iya. Sama kayak waktu beli mie instan. Kenapa? Beli 5 dapat 1. Gue pengen marah-marahin tuh orangnya. Kenapa emang? Gue belinya 5 dikasih 1. Oh enggak, lu salah paham lagi. Enggak, lu salah paham lagi. Maksudnya, Gue bayar 5 nih. Iya. Dapat 1 gimana? iya, maksudnya gini, Pak. Lu bayar 5. Ini 5 lu ambil nih. Ambil dulu. Set. Ini gue penjual nih. Lu dapat 1. Iya. Ini udah lu bawa nih. Jadi lu bawanya 6. Maksudnya gratis. Iya tulisannya kalau gratis 1. Iya, orang udah paham, Pak. Tapi boleh juga lu. Kesel kadang tuh. Jadi nggak jadi gue beli akhirnya. Oh iya. Paling itu tuh tukang warungnya. Pas gue liat, mau nipu gue lu. Bener ya? Sorry. Gue terlalu bodoh untuk ditipu. Pikiran gue out of the box. Lu gak bakal tahu apa yang gue pikirin. Nah itulah. Tapi kalau buat anak-anak juga ya, kalau mau kita balik lagi nih teman-teman. Iya. Buat anak-anak kalau misalnya ada berbeda pendapat dengan orang tua, tetap kita dengan cara yang baik. Kalau bisa Betul. jangan yang marah-marah atau apa enggak. Iya, Biar gimana pun mereka tetap orang tua kita kan gitu. Iya. Makanya kita udah bahas dah waktu di kemarin hari ibu tuh. Ya itu loh salah satu pengorbanan orang tua kita di saat kita kecil kan. Iya betul. Ya memang betul. Jadi kita udah gede pasti ada perbedaan pendapat. Ada, cuma hadapi dengan bijaksana, hadapi dengan kepala dingin, dan satu jaga tata krama, sopan santun, taat sama orang tua. Intinya menurut gue sih ya, menurut gue nih, orang tua kalau udah bicara dari hati ke hati sih biasanya kena, biasanya kena gitu. Jadi nggak perlu ngebangkang, minggat,
gitu-gitu lah. Bener, udah nggak usah yang kayak gitu-gitu. Oke. Iya, iya. Jadi cukup sekian untuk episode kali ini. Ini sangat luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semua ya yang udah stay tune ya kan. Jangan cuma didengerin, kalau bisa di-subscribe juga. Ya betul. Kan orang-orang bisa dengerin, dilakuin Kalau juga. enggak ditonton, dilihat juga jangan dengerin doang. Iya benar. Subscribe, like, komen kira-kira pembahasan ini kayak apa. Iya. Seru, keren, ya itu gue banget atau enggak misalkan oh iya harusnya kayak gitu ya, atau misalkan ada teman-teman masukan bang bahas ini gitu. Boleh. Itu bolehlah di komen, nanti kita coba diskusin lagi. Terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman spekulasi. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.